Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya adik-adik, sebelumnya kakak ucapkan terima kasih telah menyaksikan kembali channel DJ Adi. Kali ini bersama Kak DJ, kita akan membahas materi yang berhubungan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, dimana sebelumnya di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenis bilangan bulat. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas atau mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu sendiri, gitu ya. Nah, ini contoh soal yang akan kita bahas nantinya. Semoga saja setelah mengikuti video ini, adik-adik dapat dengan mudah dalam menjawab soal-soal yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Tapi sebelumnya, kakak ingatkan kembali, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel kita, channel DJ Adi, sehingga adik-adik tetap bisa ngikutin video-video pembahasan materi berikutnya. Oke? Kakak tunggu ya. Kita lanjutkan. Oke, sekarang ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas ada dua langkah yang akan kita gunakan dalam menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Yang pertama itu kakak akan menggunakan langkah yang menggunakan garis bilangan maksudnya ya. Nah, ini contohnya. Ini kita gunakan garis bilangan. Nanti yang kedua kita akan menjumlahkan dan mengurangkan menggunakan tanda-tanda negatif atau positif. Di sini kakak menyebutnya kita gunakan langkah ion. Nanti ada ion positif dan ada ion negatif ya. Nanti kita lihat yang berikutnya. Ini dulu kita bahas. Ini menjumlahkan dan mengurangkan bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Tapi sebelumnya perlu diingat dulu ya aturan mainnya. Ketika nanti kita menemukan operasi tambah atau di soal itu ada operasi penjumlahan, maka nanti kita meloncatnya ke kanan atau kita geser ke kanan. Tapi ketika operasinya itu diminta pengurangan atau tanda kurang, maka nanti kita bergeraknya ke kiri. Ini ya. Nah, kita coba dulu deh untuk soal nomor 1. Ini untuk soal nomor 1 ada negatif 3 ditambah 5. Artinya kita mulai dari negatif 3. Di sini ya, negatif 3. Ini ada negatif 3-nya. Nah, kemudian karena dia ditambah 5, ingat tadi aturan mainnya. Kalau ditambah, maka kita bergeser atau bergerak ke kanan. Kita loncat nih ke kanan sebanyak 5 kali ya. 5 loncatan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti kedudukan akhirnya. Artinya hasil dari negatif 3 ditambah 5 itu hasilnya ialah positif 2. Ini kakak buat menjadi positif 2. Nah, ini untuk soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2 kita lanjutkan dengan menggunakan garis bilangan juga. Ini ada 2 dikurang 8. Nah, kita buat ke garis bilangan lagi ya. Kalau tadi dianya ditambah, kalau ini kita pakai pengurangan. Ingat, kalau dikurang tadi berarti kita gesernya ke kiri. Nah, kalau yang nomor 2 berarti kita mulainya dari angka 2. Di sini ya, angka 2-nya. Nih kakak buat, karena dia dikurang, maka kita loncatnya ke kiri sebanyak 8 loncatan. Yuk kita buat ya sebanyak 8 loncatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu ya. Berarti kita dapatkan bahwa 2 dikurang 8 itu hasilnya negatif 6. Nah, itu untuk soal nomor 2. Paham ya adik-adik ya? Jadi yang diingat itu kalau ditambah kita geser ke kanan loncatnya. Kalau dia dikurang berarti dia ke kiri. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Nah, ini ya. Di sini di nomor 3 itu ada negatif 4 ditambah dengan negatif 5. Kalau ketemu ada 2 tanda seperti ini, oke, dengan menggunakan garis bilangan nanti ya, ini yang harus diingat.
Ini harus adik-adik ingat ya. Kalau nanti si tanda plus ketemu dengan negatif atau positif ketemu negatif, maka hasilnya menjadi negatif. Sama kalau dia ketemu antara negatif dan positif, dianya juga menjadi negatif. Gitu ya. Nah, jadi ini kita sederhanakan dulu bentuknya. Dia akan menjadi negatif 4. Oke, positif ketemu negatif, dia akan menjadi negatif. Kemudian ini jadi negatif 5. Nah, seperti itu ya jadinya. Nah, artinya soal ini kita akan mencoba mencari negatif 4 dikurang 5. Berarti kita mulai, tapi ingat ini nanti tanda yang kalau dia sama ya, sama-sama positif dan sama-sama negatif. Yang harus diingat tadi ya, kalau dianya dikurang, dianya kita loncat ke kiri, kalau ditambah dia bergeser atau loncat ke kanan. Ini mulai jalannya dari negatif 4 berarti. Dikurang 5, berarti kita geser ke kiri atau loncat ke kiri sebanyak 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita stopnya di angka negatif 9. Artinya nilai dari negatif 4 dikurang 5 itu sama dengan negatif 9. Nah, ini ya untuk soal nomor 3. Berikutnya kita ambil, ini sama, untuk nomor 4 itu ada negatif 7 dikurang negatif 3. Sama kayak nomor 3, ini kita sederhanakan dulu. Kalau negatif ketemu negatif, ini catatannya ya, negatif ketemu negatif, dia akan menjadi positif. Oke, berarti ini kita buat menjadi negatif 7. Negatif ketemu negatif, dia jadinya positif, berarti positif 3. Nah, dengan menggunakan garis bilangan, berarti kita mulai nih ya dari angka negatif 7. Nah, kemudian karena dia ditambah 3, karena ditambah 3 berarti kita loncatnya atau bergeraknya ke kanan ya. Sejauh 3 satuan. Yuk, kita coba ya. Dari negatif 7 ke kanan sejauh 3 satuan nih loncatnya. 1, 2, 3. Nah, berarti kita dapatkan hasilnya negatif 7 ditambah 3 itu hasilnya negatif 4. Nah, ini untuk contoh soal yang menggunakan garis bilangan ya. Kalau ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar adik-adik ya. Oke, ini aturan mainnya tadi masih ingat ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke metode penjumlahan dan pengurangan yang berikutnya. Di sini kakak gunain metode yang sudah kakak sebutkan tadi. Kakak menyebutkannya metode ion-ion atau ion positif dan ion negatif. Kalau tadi sebelumnya kita menjumlahkan dan mengurangkannya menggunakan garis bilangan, ini kakak coba pakai ion. Ini contohnya ya. Ada negatif 5 ditambah 8, berarti kita sediakan dulu ion negatif sebanyak 5 buah, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ion positif 8 itu sebanyak 8 buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk ion yang ada pasangan, kita pasangkan ya. Positif dengan negatif itu kita pasangkan. Oke, kita pasangkan dulu ionnya. Yang ada pasangan, kita coret. Ini juga dicoret, ini coret, ini artinya dia ada pasangan ya. Nah, so sisa ada ion yang jomblo. Siapa yang jomblo di situ? Ialah ion positif. Sebanyak berapa buah? Sebanyak 3 buah. Artinya hasilnya akan menjadi positif 3. Nah, ini ya untuk soal nomor 1. Ini kalau menggunakan metode ion. Mana yang tersisa ionnya, itulah yang menjadi hasil. Tanda positif nggak usah kita buat ya. Nah, kita coba berikutnya. Ini soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ada 9 ditambah negatif 11. Dimana di pembahasan sebelumnya tadi kita sudah membahas kalau ada tanda positif ketemu dengan negatif, ini kita sederhanakan menjadi negatif. Artinya kita itu diminta mengurangkan 9 dikurang 11. Artinya kita sediakan dulu ion positif
Ini ya, 9-nya kan positif nih, berarti kita sediakan ion positif sebanyak 9 buah. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ion negatifnya itu sebanyak 11 buah. Nah, itu dia. Dia sebanyak 11 buah. Sama kayak tadi, yang ada pasangan positif dan negatif, itu kita coret. Nah, berarti dia udah ada pasangan ya. Oke, ini juga kita coret, ini juga dicoret. Nah, sold out semua dia ya. Nah, siapa yang sisa? Yang sisa itu ada ion negatif. Ada berapa buah ion negatifnya? Ada 2. Maka hasil dari 9 dikurang 11 itu hasilnya negatif 2. Nah, paham ya adik-adik ya? Ini untuk soal nomor 2-nya. Oke, coba kita lihat berikutnya nomor 3. Ini kita bahas nomor 3. Negatif 8 dikurang dengan 5. Sama kayak tadi, berarti kita sediain ion negatif sebanyak 8 buah dan ion negatif lagi. Berarti ion negatif juga ya sebanyak 5 buah. Nah, kalau kita lihat di sini, ada nggak yang berpasangan? Ternyata nggak ada ya. Semuanya berion negatif. Yang berpasangan itu kayak tadi nih, positif dengan negatif, positif dengan negatif. Kalau ini kayaknya nggak ada ya. Berarti semuanya kita hitung. Jomblo semua berarti kan? Ya, kita lihat yuk berapa nih. Kalau kita hitung dia ada sebanyak 11 11 berapa nih? 8 13 ya. Ada 13 ion. Ion apa? Ion negatif. Berarti hasilnya negatif 13. Nah, itu maksudnya menggunakan metode ion. Oke, nih kita lihat yang soal dulu ya. Kita lihat soal nomor 1. Dengan menggunakan kesimpulan tadi. Oke, dengan menggunakan kesimpulannya tadi. Apa kesimpulannya tadi? Ini kita buat dulu ya. Nah, ini soal-soalnya yang akan kita lihat. Ini kesimpulannya. Untuk soal nomor 1, ada negatif 6 ditambah 4. Artinya apa? Tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda, maka kita lihat angka yang gede atau yang besar. Siapa yang besar? 6 atau 4? Ya 6 lah, ya. Karena 6-nya negatif, yang besar ya, maka hasilnya di sini akan menjadi negatif. Maka hasilnya di sini akan menjadi negatif. Nah, kemudian gimana hasilnya? Kalau dia berbeda tanda, maka angkanya dikurang. Ini kan, kurangkan angka besar dengan angka kecil. Kita kurangi aja. 6 dikurang 4, itu hasilnya 2. Nah, itu maksudnya ya. Itu kalau tandanya berbeda. Yuk kita lihat soal berikutnya. 8 ditambah negatif 5. Ini kita sederhanakan dulu. Nih ya, positif ketemu negatif. Berarti dia jadinya negatif ya. Dilihat lagi tadi catatannya. Berarti ini dia jadi 8 dikurang dengan 5. Nah, berarti kita menemukan tandanya berbeda. Karena 8-nya positif, 5-nya negatif. Gimana tadi? Kalau tandanya berbeda, maka kita lihat angka yang besar. Ini ya. Angka yang besar ini kan 8, tandanya positif, maka hasilnya akan menjadi positif. Nggak usah tulis ya kalau positif, kemudian dikurangin aja, 8 dikurang 5, hasilnya menjadi 3. Itu maksudnya. Ini langsung aja ya, 8 kurang 5 jadinya 3. Lanjut ke soal nomor 3. Ini juga kita sederhanakan dulu, karena ada 2 tanda nih ya. Negatif ketemu negatif, dia jadinya positif ya. Berarti ini jadi negatif 3 ditambah 10. Oke, dengan menggunakan cara yang sama, karena tandanya berbeda, maka kita ambil tanda di depan angka yang besar. Siapa yang besar? 10. Maka hasilnya juga jadi positif ya. 10 kan positif di depannya, berarti hasilnya juga positif. Ini tinggal dikurangin. 10 dikurang 3, hasilnya jadi positif 7. Itu maksudnya. Ya, kalau mau ditulis boleh, tapi biasanya nggak usah ditulis ya kalau tanda positif. Jadi negatif 3 ditambah 10 hasilnya positif 7. Kakak ulangin kalau ada yang masih bingung. Ini negatif, ini positif. Karena tandanya berbeda, maka kita lihat angka yang besar. Siapa yang besar? 10. Di depannya positif, maka hasilnya jadi positif. Kemudian dikurangin ya, kalau dia beda tanda 10 kurang 3 itu hasilnya
ya. Nah, berikutnya soal nomor 4. Ini juga kita sederhanakan dulu, ketemu dia positif dan negatif, maka jadinya negatif. Ini kita tulis, berarti jadi negatif 20, positif ketemu negatif jadinya negatif, berarti ini jadi negatif 20 juga. Nah, berarti di nomor 4, tandanya sama-sama negatif. Apa catatan kita tadi? Kalau tandanya sama, maka hasilnya mengikuti tanda di soal ya, atau tanda yang ada di depan ini. Sama-sama negatif, ya, maka hasilnya jadi negatif. Angkanya tinggal ditambahkan aja. 20 ditambah 20 itu jadinya 40. Ini negatif 40. Nah, seperti itu ya. Kemudian nomor 5, ini juga kita sederhanakan dulu. Negatif ketemu negatif, dia jadinya positif. Berarti 25 ditambah 13. Kalau ini gampang ya. Ini langsung kita tambahkan aja. 25 ditambah 13 itu berarti 38. Ini berarti 38. Oke. Paham ya, Dek ya, sampai sini? Ya, kita coba lanjutkan lagi. Nah, nih kita coba di soal nomor 6 biar tambah paham ya. Dengan menggunakan cara yang sama, negatif ketemu negatif kita sederhanakan dulu, berarti dia jadinya negatif 15. Ini jadi positif ya, negatif ketemu negatif ditambah 10. Nah, gimana caranya tadi? Berhubung tandanya berbeda, maka kita ambil tanda di depan angka yang paling besar. Siapa paling besar? 15. Berarti yang diambil itu angka negatif untuk hasilnya, ya kan? Kemudian angkanya gimana? Ditambah atau dikurang? Kalau dia berbeda tanda, maka kita kurangkan. Yang besar dikurangkan dengan yang kecil. 15 dikurang 10 berapa? 5. Maka hasilnya jadi negatif 5. Paham ya? Oke, berikutnya. Nah, ini soal nomor 7. Kalau ada tanda kurung, ini ada tanda kurung kurawalnya ya, berarti kita dahulukan mengerjakan yang di dalam kurung. Kakak buat di bawah aja kali ya. Negatif 5-nya kita tulis dulu. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung. Oke, ini ada 12. Ini negatif ketemu negatif, dia jadinya positif. Dia jadi positif 3. Nah, selesaikan dulu ya yang dalam kurungnya, Dek. Ini ditambah 12 ditambah 3 itu sama dengan 15. Nah, kita gunakan cara yang sama kayak tadi ya. Negatif 5 ditambah 15. Kak, ini tandanya beda, Kak. Satu negatif, satunya positif. Apa yang diambil? Kita ambil tanda di depan angka yang lebih besar. Siapa yang lebih besar? 15. Berarti yang diambil adalah tanda positif. Nggak usah tulis ya. Kemudian kita kurangin. 15 dikurang 5 itu hasilnya jadi 10. Seperti itu ya. Kemudian nomor berikutnya nomor 8. Nih. Nomor 8, waduh, banyak kali ya kurungnya. Nggak apa-apa, kita coba ya. Berarti 13 itu kita tulis dulu, simpen ya. Tunggu ya 13. Nah, kita selesaiin ini dalam kurung dulu ya, Dek. Berarti ini kakak buat juga negatif 25-nya juga belum diapa-apain. Oke, kita buat kayak gitu. Nah, yang dalam kurung ini ya kita selesaiin dulu. Negatif 12. Ini negatif ketemu negatif dia jadinya positif. Positif 87. Nah, kita buat lagi. Tep. Tanda kurungnya kurung siku. Nah, yang mana dulu nih yang dikerjain? Intinya yang ada tanda kurung yang ini dong berarti ya. Kurung kurawalnya. 13, diam-diam dulu ya. Belum kita kerjain. Ini juga nggak usah diapa-apain dulu. Nah, selesaikan yang ini. Selesaikan dalam kurung. Ini kakak buat dulu ya. Nggak usah lagi, ding. Ini ada negatif. Ini ada positif. Berarti kita ambil tanda di depan angka yang paling besar. Siapa yang paling besar? 87. Nah, berarti nggak usah ditulis ya positifnya. Ini diambil yang positif. Untuk hasil ini nanti yang positif. Kemudian angkanya gimana? Tinggal dikurangin aja. 87 dikurang dengan 12. Berapa 87 dikurang 12? Nih, kalau mau dicoret-coret boleh. 87 dikurang 12. Gini kan?
Nah, 7 dikurang 2 itu 5, 8 dikurang 1 itu 7. Maka hasilnya jadi 75. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang mana yang dilanjutin? Masih yang di dalam kurung. Oke, 13-nya tetap dulu ya. Jangan nangis ya 13. Oke, nah kita lanjutkan yang dalam kurung. Nah ini, negatif 25 dikurang 75. Sama ya berarti tandanya. Satunya negatif, satunya negatif. Tadi gimana caranya? Kalau dia sama-sama tandanya negatif, maka hasilnya sudah pasti negatif. Kalau tandanya sama, maka tanda di hasil pun sama negatif. Kemudian angkanya diapain? Kalau dia sama tandanya, angkanya itu kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. 75 ditambah 25 itu hasilnya 100. Oke. Berikutnya, terakhir. Nah, baru kita olah si 13-nya ini. Tapi ini ketemu si positif, ketemu negatif. Ini juga kita sederhanakan dulu, berarti 13. Positif ketemu negatif, jadinya negatif. Ini negatif 100. Nah, gimana ini? 13-nya positif, 100-nya negatif. Artinya berbeda tanda. Ingat ya, kalau dia berbeda tanda, maka kita ambil tanda di depan angka yang terbesar. Nih, siapa terbesar? 100 kan? Maka kita ambil tandanya yang negatif. Nah, seperti itu. Terus angkanya digimanain? 100 dikurang 13 ya, kalau tandanya beda. 100 dikurang 13 itu berapa? 87. Berarti hasilnya 87. Negatif 87. Ini untuk soal nomor 8. Nah, ini caranya tadi ya yang harus diingat. Jadi, kalau dia berbeda tanda, maka tanda di hasil itu mengikuti angka yang paling besar. Sama kayak tadi ya. Kemudian angkanya tinggal dikurangin, yang besar dikurang yang kecil. Tapi kalau tandanya sama, nih kayak yang terakhir, yang di sini tadi ya, tandanya sama, negatif ketemu negatif, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian tandanya itu tinggal angkanya tinggal dijumlahkan. Iya, berarti selesai ya soal latihan kita. Jika adik-adik masih ada yang bingung mengenai materi operasi penjumlahan dan pengurangan yang sudah kita bahas, monggo kalau mau ditanya silakan tanya di kolom komentar kita. Nanti insya Allah kakak akan jawab ya kalau masih ada yang bingung. Oke? Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyaksikan video pembahasan kali ini bersama Kak DJ. Kita sudah bahas materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tetap saksikan ya video-video berikutnya dari channel DJ Adi. Dan jangan lupa subscribe, like, share video pembahasan kita sehingga adik-adik tetap bisa ngikutin materi-materi dan pembahasan soal lainnya ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.